sujud tilawah. Faslun بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداب النفع به وبعلومه في الدار الآمنة قال: إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآيات الواحدة في مجلسه سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. Masih dalam pembahasan sujud tilawah. Apabila ada seseorang yang membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat sajadah, kullaha, dia baca semuanya. Misalkan dalam majlis khatmil Quran, misalkan, atau dia lagi sedang menghatamkan Quran. Kullaha, dia baca semua ayat-ayat sajadah. Au sajada minha, atau sujud membaca ayat-ayat sajadah sebagian daripada Al-Quran. Jadi dibaca misalkan setengah Quran atau melewati beberapa ayat-ayat sajadah. Sekarang selagi baca, dia baca 3 kali ayat sajadah. Sajadat minha, sebagian, min ba'diha, minha di sini sebagian. Atau membaca keseluruhan ayat-ayat sajadah. Maka disebutkan sajada likulli sajdatin bila khilaf. Maka disunahkan untuk sujud setiap membaca ayat-ayat sajadah tanpa ada perbedaan para ulama. Jadi kalau kita baca surat, nanti baca surat Al-Insyiqaq, nanti ketemu lagi surat Al-Alaq, maka disunahkan sujud di semua ayat sajadah yang kita baca tanpa ada perbedaan para ulama. In qara'a as-sajadati kullaha, walaupun dia baca semua ayat sajadah dalam Al-Quran, sajadati minha, atau sajadat, atau dia baca sebagian ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, maka dia sujud di setiap ayat-ayat sajadah tanpa ada perbedaan para ulama. Wa in qarrar al-ayat al-wahidata fi majalis sajada li kulli marrah bila khilaf. Dan apabila dia membaca satu ayat sajadah tapi di tempat yang berbeda. Misalkan saya hari ini baca ayat sajadah ya di sini, kemudian saya balik lagi baca di rumah baca ayat sajadah, di tempat lain baca ayat sajadah, di tempat yang berbeda. Membaca ayat sajadah fi majalisa, di beberapa majlis. Majlisun, majlisani, majalis. Di beberapa tempat. Baca satu ayat tapi di beberapa tempat. Maka dikatakan sajada li kulli marratin bila khilaf, maka sujud di setiap tempat yang kita baca ayat sajadah tanpa ada perbedaan para ulama. Walaupun satu ayat yang kita baca sama. Tapi perbedaannya fi majalisa, di beberapa tempat yang berbeda. Maka sujud setiap membaca ayat sajadah walaupun ayat sajadah yang kita baca sama. Dan ini tidak ada perbedaan para ulama. Fa in karraraha fi majlisil wahid. Nah, sekarang bagaimana seandainya satu ayat tersebut saya baca di satu majlis? Saya baca ya. Misalkan wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Ya, fa fihi nazar. Maka di sini banyak pandangan para ulama. Banyak pandangan para ulama, tidak sepakat, banyak perbedaan. Di sini ada perbedaan para ulama. Fa illam yasjud lil marratil ula kafahu sajdatun wahidatun anil jami'. Kalau seandainya dia baca berulang kali di ayat yang sama, diulang sampai 3 kali. Kemudian dia tidak sujud di awal. Di awal pertama baca ayat sajadah dia tidak sujud, tapi nanti di akhir misalkan. Ya, maka cukup dia sujud sekali saja. Misalkan saya baca 3 kali, tidak sujud di awal, tapi sujudnya di akhir. Ya, maka sujud hanya sekali saja.
Kalau ngulang 3 kali tapi tidak di awal dia sujudnya, di akhir. Wa in sajada lil ula fa fihi thalathatu awjuh. Seandainya dia sujud di pembacaan ayat sajadah yang sama tapi di awal dia sudah mulai sujud, wasjud wa qatarib. Dia sujud, dia berdiri lagi misalkan, atau dia baca lagi setelah dia sujud wasjud wa qatarib. Nah, di sini fa fihi nazar. Fa fihi thalathatu awjuh, ada 3 pendapat para ulama jikalau dia sudah sujud di awal pertama kali baca ayat sajadah. As-sahhuha, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pendapat yang paling utama, yang paling sahih, dikatakan annahu yasjudu li kulli marratin sajdatan. Ya. Maka baginya sujud setiap membaca ayat-ayat sajadah. Ya, litajaddudi sabab ba'da tawfiyati hukmil awal. Setelah dia menyelesaikan sujud pertama. Jadi kalau dia sudah baca ayat sajadah pada sujud pertama, kemudian dia baca lagi, maka annahu yasjudu li kulli marratin sajdatan, maka dia membaca setiap kali dia ulang. Kalau dia sudah sujud wasjud waqtarib, dia sujud berdiri wasjud waqtarib, dia sujud ba'da tawfiq hukmil awal, setelah dia menyelesaikan sujud tilawah pada sujud yang pertama. Di pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, takfihi sajdatul ula 'anil jami'. Pendapat kedua, cukup sujud tilawah yang pertama sudah menunaikan semua, mewakili daripada bacaan ayat sajadah yang lain. Ini pendapat kedua. Takfihi as-sajdah, cukup baginya sujud yang pertama 'anil jami' daripada ayat-ayat sajadah yang dibaca sama, ayatnya sama, 'anil jami'. Wa huwa qaulu Ibnu Suraid wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Ini pendapatnya Ibnu Suraid dan madhab Abu Hanifah. Qala sahibul uddah min ashabina, berkata sahibul uddah dari madhab Syafi'i, wa alaihi al-fatwa, beliau memfatwakan itu. Jadi kalau sudah bacanya ayat yang sama, ayat sajadah yang diulang-ulang dalam madhab Syafi'i, sebagian madhab Syafi'i, dan menjadi fatwanya daripada sahibul uddah. Waqtar Syekh Nasruddin Al-Maqdisi Az-Zahid bin ashabina dari madhab Syafi'i juga berfatwa cukup 1 kali sudah mewakili keseluruhannya. Wa tsalitsu in tala al-fasl sajada, kalau seandainya jaraknya berbeda, bacanya tidak langsung tapi ada jeda. Wa in tala al-fasl, apabila jaraknya, jedahnya panjang, tidak segera, panjang jedahnya, ya in tala al-fasl sajada wa illa fattaqhil awal. Tapi kalau jaraknya berdekatan, wasjud waqtarib, sujud, kemudian jaraknya cepat, ya tidak panjang jaraknya, sampai lebih misalkan 15 menit, jaraknya panjang, maka dikatakan cukup sujud yang pertama saja. Wa illa fattaqfihil awal. Amma idza qarrara sajdatal wahida fi shalah, bagaimana seandainya dalam salat, tadi di luar salat tadi. Wa amma idza, dan jika idza qarrara sajdah, dia ulang ayat sajadah al-wahidah, 1 ayat yang diulang-ulang, fi shalah, dalam salat, fa in kana fi raq'atin fa hiya kal majlisil wahid. Kalau dalam 1 rakaat berarti seperti hukum dalam 1 majlis. Hukum dalam 1 majlis. Fa yakunu fil awju ats-tsalitsah, maka ini adalah wajah yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Ya, ada nazar di dalamnya. Kalau wa in kana fi raq'ataini kal majlisain. Kalau dia baca pada rakaat kedua, ya, jadi rakaat pertama dia baca, rakaat kedua dia baca, maka seperti hukum di majlis, 2 majlis. Berarti sujud kedua-duanya tanpa ada khilaf. Rakaat pertama baca al-alaq, rakaat kedua baca al-alaq. Maka seakan-akan dia membaca di majlis yang berbeda. Jadi tetap baca, tetap sujud 2 kali. Ya, itu. Ini enggak ada khilaf kali ini. Fa yu'idu sujuda bila khilaf, maka dia mengulangi sujud tanpa ada perbedaan. Ini tentang sujud tilawah dalam 1 majlis dan berbeda majlis. Kalau berbeda majlis tidak ada khilaf walaupun ayatnya sama.
Yang berbeda kalau satu majelis membaca ayat yang sama. Faslun idza qara'a sajadata wa huwa raqibun 'ala dabbatin fis safar sajada bil ima. Apabila seseorang baca ayat sajadah dan dia berada di atas kendaraannya lagi perjalanan safar. Safar berarti laisa fil hadar, dalam perjalanan yang dibolehkan salat muqassar salat, ya raqibun ala dab fi safar. Bagaimana kalau dia melakukan perjalanan dari sini pengen ke Surabaya, dia baca Quran di tengah, lagi naik kendaraan dia baca Al-Quran. Bagaimana sujudnya? Dia naik kereta atau dia naik motor sambil ngederes dihafalkan, bagaimana sujudnya? Sajada bil ima, maka dia sujud dengan isyarat mencondongkan badannya. Hadza madhabuna, ini adalah madhab Imam Syafi'i wa madhabu Malik, madhabnya Imam Malik, wa Abi Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah, wa Abi Yusuf wa Muhammad Asy-Syaibani wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihim. Ini pendapat mayoritas ulama. Maka sujud kalau dalam safar. Safar berarti perjalanannya lebih daripada 80 kilometer. Ya, maka sujud dengan isyarat. Di mobil baca Quran, gimana sujudnya? Turun dulu. Enggak. Sujud dengan isyarat. Nah, gitu. Ya, bil ima dengan mencondongkan badannya sebagai isyarat dia dalam keadaan sujud. Jadi ada adab kita ketika baca Quran, dan boleh salat sunnah Rasulullah kalau dalam perjalanan juga salat sunnah. Ya, walaupun di atas kendaraan dalam keadaan duduk boleh. Salat sunnah tuh boleh dalam keadaan duduk. Bapak lagi naik mobil, ya, enggak lagi nyupir ya. Lagi nyupir jangan salat. Ya, lagi disupiri misalkan dia duduk tahajud, biasa tahajud, dia tahajud enggak boleh. Dalam keadaan duduk boleh. Salat sunnah boleh. Karena salat sunnah itu berdiri tidak menjadi rukun dalam salat. Rasul ketika salat di atas kendaraannya, ketika salat di atas keledainya, ya, yatawajjah haitsu syaa. Beliau menghadap kemana keledainya itu mengarah. Belok sini sudah tetap dalam keadaan, ya, kalau di atas kendaraan Rasulullah pernah melakukannya. Ya. Jadi boleh yang sudah biasa salat duha, yang sudah biasa salat tahajud, walaupun dalam perjalanan dia biasa melaksanakan. Walaupun nanti baca ayat sajadah, sujud tapi dengan isyarat. Kalau memang tempatnya tidak ada tempat untuk sujud. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud. Berpendapat sebagian mazhab Abu Hanifah tidak ada sujud kalau di atas kendaraan. Kata sebagian dalam mazhab Abu Hanifah, tapi mayoritas ulama was-shawabu mazhabul jamaahir, dan yang paling tepat pendapatnya adalah mayoritas ulama, artinya dia tetap sujud tapi dengan isyarat, dengan membungkukkan badannya. Wa ammar rakibu fil hadar, sedangkan kalau dia mengendarai dari sini pengen ke Cipulir, enggak usah. Wa ammal rakibu fil hadar fala yajuzu ayyajuda bil ima, maka enggak boleh sujud dengan isyarat, dengan membungkukkan. Jarak sini pengen kecil Cipulir, safar enggak namanya? Safar enggak? Bukan safar. Ya itu. Bukan safar dari sini kemana? Bukan jarak safar. Safar itu yang diperbolehkan untuk mengqashar salat fil hadar, dalam kampung dia. Fala yajuzu ayyasjuda bil ima, dia tidak sujud dengan membongkokkan badannya. Turun sebentar atau nanti ketika sampai dia selagi jaraknya tidak panjang. Faslun amma idza qara'a ayat as-sajdah fi shalah. Apabila dia membaca ayat sajadah dalam salat qabla al-Fatihah. Sebelum dia baca Fatihah maka dia sujud. Bi khilafi ma law qara fi ruku'. Kecuali dia baca ayat pada ruku'. Ada orang baca ayat pada ruku' atau sujud, fa innahu la yajuzu lahu an yasjud li'anna al-qiyam mahallul qira'a wa la qara sajata fa huwa yasjud. Jadi kalau dia dalam keadaan berdiri baca sajadah dia sujud. Kenapa?
Karena berdiri tempat membaca ayat. Kalau ruku enggak boleh, ruku baca ayat Quran, bukan tempatnya. Ya. Enggak boleh ruku baca ayat Al-Quran. Wa amma sujud fa'azim bihi rabbak. Kalau sujud banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, banyak. Kalau kita jadi makmum, imamnya belum kelar, baca sebanyak-banyaknya boleh. Dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud, bukan bacanya untuk waktu membaca Quran. Ya. Maka kalau dia baca, dia enggak usah sujud tilawah. Ya. Fa innahu la yajuzu lahu ayyasjud. Enggak boleh dia sujud kalau dalam keadaan ruku atau dalam keadaan selain dalam keadaan ruku. Li'annal qiyama, kenapa? Li'annal qiyama mahallul qiraati. Karena berdiri itu adalah tempat memang untuk membaca Al-Quran, baca Fatihah dan baca surat. Summa ya'udu ilal qiyam. Walau qara'a as-sajdah fahawa liyasjud, kemudian dia ingin sujud, fasyakka hal qara'a Fatihah fa innahu yasjudu litilawah. Kalau dia lupa apakah sudah baca Fatihah, ya, dia sujud duluan baru baca Fatihah, maka nanti disunnahkan sujud tilawah. Summa ya'udu ilal qiyam, kemudian dia berdiri lagi melanjutkan baca Fatihah. Jadi ada imamnya lupa baca surat dulu baru baca Fatihah. Ketukar tempat. Ya. Maka dikatakan dia sujud, ya. Kemudian dia ragu sudah baca atau belum, maka dia tetap berdiri kemudian lanjutkan baca Fatihah. Li'anna sujudat tilawah la yu'akhkhar. Kenapa? Karena sujud tilawah enggak boleh diakhirkan. Ya, enggak boleh diakhirkan, disegerakan. Faslun, law qara ayat as-sajdah bil farisiyah, bagaimana kalau baca ayat sajadah dengan bahasa Persia? Ya, gimana baca Quran baca Persia? Itu matarjamah, bukan bahasa ya, Quran enggak baca. La yasjudu andana, enggak ada sujud. Ya, nanti suatu saat na'udzubillah ya, sebagaimana di Turki ya. Di Turki ini enggak semuanya orang pandai agamanya. Terkadang dia tidak bisa baca ayat-ayat Quran itu, tidak bisa. Karena dulu sempat Quran tidak ada. Sempat orang tidak baca Quran. Ya, orang yang baca Quran itu diam-diam. Dahulu pada zaman Atatürk. Sampai azan itu diganti pakai bahasa Turki. Tidak ada. Allahu Akbar. Tidak ada. Maka pada masa itu banyak hilang. Ya, anak-anak tidak kenal Al-Quran. Sampai sekarang ada yang pernah sampai namanya social eksperimen. Suruh lanjutkan. Si anak Ataki itu pernah dia social eksperimen di Turki, dia suruh lanjutkan. Ayat ini masih banyak orang yang enggak semuanya, rata-rata enggak semuanya dekat dengan Al-Qur'an, ya. Dahulunya pernah terjadi pada masa Atatürk, itu Al-Qur'an, orang baca Quran itu diam-diam. Ya, kemudian azan diganti pakai bahasa Turki. Maka di sini dikatakan law qara'a ayat as-sajdah bil farisiyah. Bagaimana seandainya dia baca Al-Qur'an dengan bahasa Persia? La yasjudu indana, tidak ada sujud. Ya, kama law fassara ayat as-sajdah, sebagaimana orang menafsirkan ayat sejadah. Tafsir, dibaca lagi baca tafsir, maka penafsiran ayat sejadah tidak sujud. Wa qala Abu Hanifah yasjud. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, dia sujud. Faslun, idza sajada al-mustami'u ma'al qari' la yartabit bihi wa la yanwi al-iqtida' wa lahu ar-raf'u min as-sujud qablahu. Wa idza sajada al-mustami', apabila orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mustami', mendengarkan, bukan membaca, mendengarkan, yasjudu ma'al qari', dia sujud bersama qari', la yartabitu bih, tapi tidak bersamaan dengan orang yang baca, berhubungan. La yanwil iqtida, dengan niatnya iqtida bihi, wa lahu ar-raf'u min as-sujud qablahu, maka dia berdiri daripada sujud sebelumnya. Jadi kalau ada dia salat sebagai mustami', ya, maka dia bangkit sebelum orang yang baca itu bangkit. Ya, itu. Kalau la yartabit, tapi kalau memang dia sengaja iqtida mengikutinya, maka diikuti. La yanwil iqtida bih, tidak mengikuti niat mengikuti orang yang membaca. Faslun, la tukrah qiraatul ayat sajadah lil imam indana. Tidak dimakruhkan
bagi seorang imam membaca ayat sajadah. Sawan kanatis salati sirriyah. Boleh dalam salat sirriyah, salat zuhur. Ada imam baca sajadah. Kan sunnah ya baca surat. Imam baca sajadah. Sirriyah, enggak ketahuan imam baca apa. Tahu-tahu imam sujud, ikuti sujud. Ya, dikatakan sawa'un kanatis salatu sirriyatan aw jahriyah, maka dia sujud kapan dia baca. Dia lagi salat zuhur, atau bapak salat di rumah baca ayat sajadah dalam salat sirriyah, bapak sujud. Wa qala Malik yukrahu dzalika mutlaqan. Kata Imam Malik makruh hukumnya kalau salat sirriyah dibaca sajadah. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, berkata pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tukrahu fi sirriyah, dimakruhkan pada salat-salat sirriyah yang tidak mengeraskan suara, tetapi tidak pada salat yang jahriyah, pada salat yang nyaring. Ya itu. Jadi boleh. Kapan kita baca ayat sajadah, siapapun yang baca sajadah sujud ikuti imam. Kalau pendapat yang dikatakan Imam Syafi'i, ya pendapatnya mau salat sirriyah atau jahriyah tetap sujud untuk baca sujud tilawah. Kemudian bagaimana dalam waktu-waktu yang dilarang? La yuqra' indana sujudut tilawah fil awqat allati nuhiya 'anis salati fiha. Lagi baca Al-Qur'an habis salat asar, ya kan makruh salat ya. Makruh. Habis salat subuh makruh salat enggak? Makruh. Ya. Bagaimana kalau habis subuh kita ngaji di masjid Darul Falah, kemudian melewati ayat sajadah sujud? Tidak makruh, tetap sunnah. La yukrah indana, tidak dimakruhkan menurut pendapat kata Imam Abu Syafi'i, sujudut tilawah fil awqat allati nuhiya 'anis shalah fiha, yang dilarang untuk salat di dalamnya, tidak makruh. Ya, wa qala asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Asad bin Abdullah wal Qasim wa 'Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'i wa Malik fi ihda riwayatain, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, ya itu ini pendapatnya. Jadi tidak dimakruhkan walaupun waktunya terlarang karena dia sujud. Wa kariha dzalika ta'ifatun minal ulama, tapi sebagian ulama yang memakruhkan. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyib, wa Malik fi riwayat al-ukhra, Imam Malik dalam riwayat yang lain, wa Ishaq bin Rahwayh, guru daripada Imam Bukhari, wa Abu Thawr, dan Abu Thawr. La yaqumur ruku' maqam as-sujud tilawah. Ruku' tidak menggantikan makam sujud tilawah. Jadi sujud tilawah tidak bisa digantikan dengan ruku'. Kalaupun kita di kendaraan, kita hanya menunduk saja, bukan pengganti ruku'. Jadi enggak boleh mengganti sujud tilawah dengan ruku'. Ya, fi halil ikhtiyar, yang dia bisa dalam keadaan, tidak dalam keadaan yang memang bisa dalam keadaan bisa sujud, maka enggak boleh dia ruku' menggantikan sujud. Wa hadza madhhabuna wa madhhabu jamaahir ulama, ini pendapat para ulama, mayoritas ulama salaf dan khalaf. Kalau Imam Abu Hanifah boleh yaqumu maqama, tapi pendapat mayoritas ulama dalilul jumhur qiyas ala sujudis shalah. Ya, kalau untuk qiyas terhadap sujud salat enggak bisa dia ruku' menggantikan sujud. Wa amal ajiz an sujud, sedangkan orang yang tidak bisa sujud maka hanya mendoyongkan, membungkukkan saja. Fayumi'u ilaihi kama yumi'u bi sujudis shalah, sebagaimana sujud dalam salat. Jadi kalau sujud begini, kalau sujud lebih bongkok lagi. Kalau bapak salat dalam keadaan duduk, ya memang lagi itu dibedakan antara bungkuknya ruku' dengan bungkuknya sujud. Bungkuknya sujud lebih bungkuk dibandingkan ruku'. Dibedakan antara bungkuknya dalam keadaan ruku' dan bungkuknya dalam keadaan sujud, ya, untuk membedakan. Wallahu a'lam bishawab.